Katanya, malam itu ada malaikat yang hampir kehilangan sayapnya. Bukan karena perang, bukan karena dosa manusia, tapi karena satu koruptor. Dan yang bikin takut, koruptor itu bahkan belum meninggal. Di sebuah ruangan gelap, ada seorang koruptor sedang duduk sendiri, tidak diborgol, tidak panik, tidak juga menangis seperti tersangka lain. Dia malah sedang menyusun proposal untuk malaikat. Katanya sederhana, kalau manusia bisa diajak kerjasama, kenapa malaikat tidak? Di depannya ada koper hitam, bukan berisi uang, tapi pahala. Iya, pahala, sedekah atas nama yatim, bangun masjid, kurban tiap tahun, umroh berkali-kali, konten menangis saat ceramah. Semua sudah disusun rapi seperti laporan tender akhirat. Koruptor itu tersenyum. Semua orang punya harga, katanya pelan. Pejabat punya, hakim punya, wartawan punya. Dia berhenti sebentar. Sekarang saya mau tahu, malaikat harganya apa? Lalu ruangan tiba-tiba dingin. Muncullah malaikat pencatat amal. Wajahnya tenang, tapi matanya lelah. Karena selama bertahun-tahun, dia melihat manusia yang sama. Mencuri siang hari, ceramah malam hari, merampas bantuan rakyat. Besoknya jadi donatur buka puasa terbesar. Koruptor itu mendorong koper pelan-pelan. Ambil saja, katanya lembut. Anggap biaya administrasi surga. Malaikat diam. Untuk pertama kalinya, tangannya bergetar. Bukan karena tergoda uang. Malaikat tidak butuh uang, tapi karena capek. Capek melihat manusia selalu mengubah kebaikan jadi alat pencucian dosa. Koruptor itu tersenyum makin lebar. Nah, akhirnya goyah juga. Tenang saja, lanjutnya. Kalau saya masuk neraka, nanti saya bangun Aceh di sana. Dia tertawa kecil sendiri, tapi malaikat masih diam. Lalu perlahan, malaikat membuka koper itu. Isinya bercahaya, pahala besar, sangat besar, bahkan cukup membuat manusia biasa silau. Koruptor itu mendekat. Jadi, kita bisa kerjasama. Malaikat menatapnya lama, lalu berkata pelan, ini bukan pahala milikmu. Koruptor itu langsung berhenti tersenyum. Semua sedekahmu, kata malaikat, ditolak. Ruangan mendadak sunyi. Mustahil, bentak si koruptor. Saya bangun masjid, dengan uang rakyat. Saya santuni yatim, dengan anggaran bantuan yang dipotong. Saya kurban tiap tahun, dengan harga yang sudah dimarkup. Koruptor mulai panik, tapi, saya tetap niat ibadah. Malaikat mengangguk pelan. Iya, dan rakyat juga niat makan. Koruptor mundur perlahan. Untuk pertama kalinya, wajahnya pucat. Lalu dia berbisik lirih. Kalau begitu, saya tidak punya apa-apa. Malaikat menatap catatan terakhir. Dan disitulah plot twistnya. Ternyata, amal terbesar koruptor itu bukan sedekahnya. Bukan kurbannya. Bukan ceramahnya. Tapi, ketika dia akhirnya jujur mengaku bersalah, tepat sebelum ajal menjemput. Karena itu pertama kalinya dalam hidup, dia berhenti mencuri.